Terima kasih. Yang pertama dari Pak Camat Leles, yang kedua dari Pak Tatang. Ini sepertinya Pak Tatang ini tokoh masyarakat terkait dengan tembakau ya. Yang pertama dari Pak Camat, setelah FIG ini bagaimana tahapan seperti apa ya? Namun sebelum saya menjawab Pak Camat, mungkin ini ada sedikit bocoran ya terkait dengan rencana ke depan bagaimana KIHT itu sendiri. Saya sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman di kantor pusat, salah satunya dengan Kasubdit, Kepala Sub Direktorat ya, yang menangani masalah KIHT ini. Nanti direncanakan di akhir tahun, di bulan Desember itu akan ada perubahan terhadap PMK 21 tahun 2020 yang mengatur tentang KIHT. Karena memang di situ ada permasalahan yang besar ya terkait dengan istilah kawasan. Jadi istilah kawasan itu ternyata di dalam KIHT PMK 21 itu mendapatkan protes dari Kemenperin. Jadi Kemenperin itu sebenarnya nggak berkenan adanya istilah kawasan, Bapak sekalian, terkait dengan KIHT yang selama ini digaungkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam Kementerian Keuangan. Kemudian untuk keperluan KIHT sendiri ke depan akan dirubah menjadi yang disebut dengan sentra industri. Jadi sesuai dengan pasal 2 dalam PMK 21 dinyatakan bahwasanya kawasan itu nanti diperuntukkan bagi para IKM. Nah, IKM sendiri itu ternyata kalau di dalam aturan Kementerian Perindustrian itu luasnya itu bisa hanya 5 hektar ya. Kemudian bahkan untuk di sentra IKM itu hanya bisa setengah hektar. Namun di dalam rancangan itu nanti luas minimal yang akan diatur kurang lebih hanya 2 hektar saja. Itu yang pertama. Ini nanti bisa jadi bahan acuan ya bagi teman-teman di pemerintah Garut untuk memulai kebijakan lebih lanjut terkait dengan pembentukan KIHT ini. Kemudian untuk penerbitan sentra industri sendiri itu tidak perlu lagi oleh Kemenperin ya. Jadi penerbitan sentra industri ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Jadi ini akan lebih mudah, akan lebih mengena langsung ke sasaran. Karena apa? Tidak perlu repot-repot jauh ke Jakarta, tapi cukup oleh kepala daerah setempat. Kemudian di dalam sentra industri itu sendiri nanti juga tidak hanya rokok batangan, bahkan nanti akan diperluas terkait dengan produksi tembakau iris boleh di situ. Kemudian adanya hasil pengolahan tembakau lainnya dan rokok elektrik juga boleh di situ. Luasannya silakan saja. Bahkan di kami itu saya juga baru mendapati setelah beberapa bulan menjabat di kantor Bea Cukai Tasikmalaya. Ternyata dulu itu ada rokok elektronik ya, atau rel itu yang berupa e-liquid itu. Dia itu luasnya hanya 4 meter, hanya ukuran 2x2, kayak kios saja gitu ya. Memang home industry betul gitu, dan ini masih berjalan. Tapi memang kebijakan ke depan untuk di luar kawasan nanti tetap harus minimal 200 meter persegi. Kemudian terkait dengan penganggaran yang kemarin sudah kita diskusikan. Ada Bu Kabit, ada Bu Kabit, ada Ibu juga ya kemarin ya, terkait dengan penganggaran KIHT ini bisa dibenarkan Ibu. Jadi walaupun mengarah pada sentra industri bisa dibenarkan menggunakan dana penegakan hukum yang 10% Pak. Jadi diambilkan dari situ, toh nanti ngarahnya ke sentra industri. Jadi tidak semata-mata ke kawasan. Jadi boleh menggunakan itu, cuma masalah nilainya ya, masalah besarannya berapa, itu nanti tanggung jawab pemerintah daerah sendiri. Artinya dari sisi bea cukai itu boleh penganggaran dari yang 10% itu untuk kegiatan KIHT ya, walaupun nanti akan dirubah menjadi sentra industri Bu. Jadi sekarang ini lagi ada disiapkan PMK-nya, finalisasi sudah, tinggal akan di launching nanti pada insya Allah di bulan Desember. Kemudian
Jadi nanti selain bisa dianggarkan dari yang 10% penegakan hukum Bu, bisa juga dianggarkan dari yang 50%. Nanti kan 20% itu untuk ini ya, untuk apa itu, untuk yang untuk yang pembinaan industri ya, itu bisa dianggarkan juga dari situ. Selain dari yang 10%, bisa dari yang 20% untuk pembinaan industri. Silakan saja, nanti akan berkolaborasi dari dua sumber itu untuk menuju pada kawasan industri hasil tembakau yang nantinya akan bertransformasi menjadi sentra industri. Kemudian menjawab pertanyaan Pak Camat tadi Bapak, bagaimana tahapannya setelah ini? Jadi untuk tahapannya nanti Bapak bisa berkoordinasi Pak dengan Dinas Industri dan Perdagangan, karena beliau yang akan mengelit terkait dengan pasca ini. Tapi memang untuk KIHT, kita sebut saat ini KIHT ya karena belum ada perubahan. Untuk KIHT ini memang bertahap Pak. Jadi tidak langsung hari ini merencanakan, besok jadi. Jadi tahapannya kita sudah kajian, kemudian nanti pengadaan lahan, kemudian nanti pengadaan gedung, peralatan sebagainya. Nantinya ini akan jadi proyek yang multi years. Kemudian stakeholdernya nanti siapa? Silakan, tadi sudah Pak Budi. Apakah nanti yang bertindak sebagai pengusaha atau pengelola kawasan itu nanti BUMD, apakah pemerintah daerah sendiri atau pihak swasta? Silakan. Koperasi juga silakan. Yang penting dia mendapatkan mandat dari pemerintah daerah untuk menjadi pengelola kawasan. Kemudian pengusaha pabriknya siapa saja boleh. Jadi yang sudah para pengusaha yang sudah punya pabrik silahkan. Mereka pengen mengembangkan usaha seperti yang disampaikan Pak Budi tadi. Ada PR di Tasikmalaya itu, dia pengen membuat batangan yang lebih besar. Karena selama ini mereka membuat batangan itu menggunakan model tangan, jadi SKT lah, sigaret ketek tangan. Mereka pengen buat sigaret ketek mesin, tapi mereka nggak kuat beli mesinnya. Nah ini nanti KIHT nanti sebagai jawabannya. Karena dalam KIHT nanti kan pasti ada mesin untuk membuat batangan rokok itu. Nah itu nanti bisa digunakan, disewakan penggunaannya secara bersama-sama oleh para pengusaha pabrik ini nantinya. Kemudian dari KIHT ini tempatnya mau di mana? Nah tempatnya nanti mungkin dari teman-teman dari Institut Teknologi Garut ya, Bu Tintin, timnya Bu Tintin dan teman-teman nanti bisa menjelaskan, karena hasil kajian yang dulu seingat saya ada tiga lokasi yang diusulkan, tapi nampaknya mengerucut kepada wilayah Bapak Camat di daerah Leles. Tepatnya koordinatnya mana? Nah nanti kepada teman-teman di Dinas Indak Pak nanti Pak. Kemudian berikutnya menjawab pertanyaan Pak Tatang, dampak negatif oleh rokok ya. Kalau tembakau itu saya belum bisa mengatakan dampak negatif bagi kesehatan ya. Karena kalau saya belajar sejarah, kenapa dulu banyak kiai-kiai itu yang menggunakan tembakau itu ternyata untuk ini Pak, untuk biar tidak terserang batuk gitu ya. Sehingga memang itu digunakan pas banget. Nah, namun campuran-campuran yang saat ini terjadi dalam rokok itu, nah kita nggak tahu Pak campurannya apa kalau tidak melalui laboratorium. Nah terus penggunaannya kan kalau mungkin dulu ya penggunaannya itu mereka sangat sederhana gitu ya. Kemudian tidak ada campuran yang macam-macam gitu ya. Sehingga kalau boleh dibilang memang dulu itu tujuannya itu memang tujuan kesehatan. Nah kalau melihat dari rokok yang sekarang ini berdasarkan data WHO Pak, jadi WHO itu melakukan penelitian Pak, itu di tahun 2015 itu di seluruh dunia ini ada lebih dari 8 juta penduduk yang meninggal karena hasil tembakau ini, dalam hal rokok Pak ya. Untuk di atas 7 juta itu mereka yang meninggal adalah perokok aktif, dan sementara untuk yang 1,2 itu perokok pasif atau second hand smoke. Ini data dari WHO ya. Ini silakan kalau dipercaya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa.
Sehingga di kita, di pemerintah kita kan ada dua kutub ini terkait dengan rokok ini. Rokok ini sudah ditetapkan sebagai negatif list, Pak. Jadi salah satunya negatif list terkait dengan investasi, salah satunya adalah rokok. Jadi sebetulnya rokok itu, kondisi rokok itu nantinya harusnya begitu ditetapkan sebagai negatif list investasi, dia akan semakin nggak ada. Tapi kenyataannya di masyarakat banyak. Pertama, kenyataan berikutnya, pemerintah ternyata pengen duitnya dari cukai gitu ya. Jadi memang ada dua kutub yang dari sisi Kementerian Kesehatan itu ya inilah jangan terlalu inilah akhirnya titik temu di tengah. Salah satunya adalah di dalam kemasan rokok itu kan ada ancaman, barang siapa Anda merokok gini Anda akan terkena ini kan. Itu salah satu titik temu, Pak, antara untuk kepentingan tenaga kerja, kepentingan penerimaan negara, dan kepentingan kesehatan sendiri ada titik temu. Makanya kenapa ada komponen cukai? Karena kalau rokok tidak ada cukainya, Pak, rokok akan menjadi murah. Kalau rokok menjadi murah, anak-anak itu sudah merokok, Pak. Jadi maksud pemerintah gini, silakan Anda merokok, tapi ada waktunya. Ketika Anda masih anak-anak, masih minta duit sama orang tua, kalau sudah merokok beban orang tua juga akan banyak, Pak. Ini jujur, Pak ya, jujur. Kalau kita melihat anak-anak kita yang masih SD, masih SMP, di depan mata kita mereka, gimana Pak kabarnya, Pak? Sambil merokok gini, nangis Pak kita, Pak. Ya, nangis kita. Kecuali dia sudah kerja, silakan saja mereka merokok, karena mereka tidak membebani lagi ke orang tua. Mereka sudah punya duit sendiri, ini sendiri, silakan. Tapi kalau anak-anak, Pak, bayangkan Pak, anak-anak Pak, SD, SMP, Pak, kesana kemari udah kayak orang dewasa saja merokok itu. Nah ini yang sebetulnya dimaksud pemerintah, karena merokok dini di Indonesia itu sangat tinggi. Dan kenapa salah satu alasan cukai rokok di tahun 2023 dan di tahun 2024 ini dinaikkan oleh pemerintah sebesar rata-rata 10%, salah satunya adalah untuk menekan prevalensi atau kebiasaan merokok itu di tengah masyarakat, terutama di anak-anak dan remaja. Diinginkan sudah di state di situ di dalam rencana pembangunan jangka menengah itu akan ditekan hanya menjadi sekitar saya lupa hitungannya 8 atau 12 dari yang sebetulnya di atas itu. Memang harus ada keseimbangan. Di satu sisi tenaga kerjanya juga oke, petani tembakonya oke, kemudian penerimaan negara oke. Di satu sisi, bu anak-anak itu jangan merokok dulu. Anak-anak dikasih 20.000 sehari, beli cilok sama beli minuman katakanlah 8.000, sisa 12.000 kok mereka bisa beli rokok, Pak, harga 9.000. Kita nggak tahu karena kita sibuk kerja, tapi di balik itu ternyata mereka merokok. Nah ini yang sebetulnya diinginkan oleh pemerintah. Jangan merokok dulu ketika kamu masih kecil. Jadi intinya adalah bagaimana membatasi atau melarang kejadian perokok dini ini. Itu yang diinginkan, Pak. Jadi mohon pengertian juga harus ada keseimbangan antara itu. Kemudian terkait dengan melonjaknya harga-harga, kemudian dicabutnya subsidi, nanti tolong disampaikan kepada Bapak Sekretaris maupun Ibu Kepala Bidang, karena ini sudah bukan bidang saya, Pak. Ini tapi saya mendukung, Pak. Saya sebetulnya bapak saya juga petani. Dulu ya bapak saya punya tanah yang agak luas. Saya ketika kecil, ketika SD sudah ke sawah, saya harus kerja keras lah ini, membantu bapak saya. Oh ya, terkait dengan bagaimana kenapa enggak kepalanya yang ditangkap, kenapa selama ini ekor dan badan saja. Pak, kita ingin kepalanya kita tangkap, Pak. Bahkan ketika yang kita tangkap, Pak, kita tangkap di semester 2 ini yang satu sudah diputuskan pengadilan, yang satu mudah-mudahan di minggu ini sudah tahap 1 P21 di kejaksaan. Kita hampir dapat kepala, Pak. Kita ya mohon maaf
sudah meningkat, bukan hanya ekornya Pak, kita udah sampai leher. Jadi yang kita tangkap itu distributor. Ya, kalau kita pengen nangkap pabriknya, wah saya nggak bisa menjangkau di Tasikmalaya Pak, karena rokok itu adalah rokok kiriman bukan dari Priangan Timur, juga bukan dari Jawa Barat. Bapak tahu lah produksi sentra dari rokok-rokok ilegal itu pusat di mana sih? Sementara kaki datangan saya hanya di Layasi. Jadi ya mohon maaf ya, mudah-mudahan nanti Pak Budi misalnya habis ini jadi Kakambil di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan jadi Dirjen, nanti kewenangannya Pak Budi lebih luas lagi, nah untuk menangkap yang kepala-kepalanya ini. Mungkin gitu Pak dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang Pak ya. Ini Pak Budi bisa menambahkan? Sedikit Pak, mungkin tambahan. Silakan. Ini Pak, kami dari tingkat petani punya beberapa rasa kekhawatiran Pak. Yang pertama tentang kenaikan pajak rokok tahun 2022 ini kan naik 10%. Jadi kekhawatiran kami adalah ketika misalkan pajak naik, daya beli kan akan rendah. Ketika misalkan daya beli rendah, pemakaian bahan baku akan berkurang. Ketika misalkan bahan baku berkurang, otomatis akhirnya petani yang dirugikan. Itu adalah rasa kekhawatiran. Kemudian yang kedua terkait dengan KIHT. KIHT itu adalah kawasan. Ini bukan pertanyaan Pak, ini hanya sebatas himbauan Pak. Sebab ketika misalkan kita melihat lokasi KIHT yang ada di Kecamatan Leles rencananya gitu Pak, itu di situ tentunya ada beberapa petani dan komunitas. Nah kekhawatiran kami dengan ada KIHT, nanti si petani itu dikhawatir hilang Pak dengan sendiri. Yang pertama mungkin alih fungsi lahan. Kedua, kawasan pemukiman dan perkebunan di tembakau itu nanti akan terkikis dengan sendiri. Yang jadi bahan pertanyaan yang dari ketidakcocokan kami hanya satu Pak. Nanti masyarakat sekitar akan dibawa kemana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesiapan tentang industri-industri yang dikatakan industri kecil, sampai sejauh mana bisa memberikan atau berkontribusi terhadap KIHT. Sebab kebanyakan industri rokok kecil itu sifatnya maklum, atau misalkan tenaga kerjanya hanya beberapa orang. Apakah memungkinkan misalkan dari beberapa kecamatan di luar kecamatan Leles untuk ekspansi ke KIHT ke Leles? Seperti itu Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke Pak, yang pertama tadi saya tadi agak lupa yang pertama tadi Pak. Tentang kenaikan pajak Pak, dampak kenaikan pajak. Oh iya.